wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di sini dalam acara Padaherang Berbagi bersama para petani palawija ya Pak ya, petani palawija yang berada di Dusun Sindangkerta RT 37 RW 12 Desa Karangpoitan Kecamatan Tegal. Hari ini kita akan coba mengkorek kan bagaimana sih menjadi seorang petani palawija di zaman milenial di mana orang sekarang sudah beralih profesi ke dunia online, ke dunia serba digital. Tapi bersama Pak Wondo ini mereka tekun ulet untuk tetap bertahan menjadi seorang petani palawija. Tidak tanggung-tanggung. Untuk sekali panen kemarin tomat sampai berapa kintal Pak dalam per bulan? Saya menanam 300 polybag. 300 polybag Ukuran 3635. Iya. Panen 4 kintal 80. Itu ya, yang dijual. Itu yang dijual 4 kintal ya. 80. Belum yang dibagi-bagikan. Sisanya dibagi-bagikan luar biasa. Belum maksimal. Belum maksimal ya Pak ya. Jadi dari hasil 300 polybag aja menghasilkan sekitar 4 kintal 80 belum yang dibagikan ke tetangga, ke saudara, kerabat dan sebagainya. Luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan dari hasilnya pun luar biasa karena dia itu mengolahnya dengan sangat teliti, mulai dari pembibitan ya Pak ya, mulai dari pemupukan sampai cara panennya juga luar biasa, menggunakan aturan cara pemetiknya. Ini organik ya? Sistem organik. Nggak pakai kimia. Gini Pak, yang jadi pertanyaan, perbedaan antara pupuk organik dan kimia? Perbedaannya ya kita bukan gimana ya, kita kan menghindari ya dari kimia. Kita selalu belajar untuk organik lah, bebas kimia gitu ya. Jadi memang agak susah. Biasanya instan, kalau pakai organik kan lain gitu. Harus telaten dari rasa dan bobot lain sekali lain. Iya. Dari rasa pun renyah, yang manis gitu. Renyah kumaha gitu ya. Oke. Tapi kalau penghasilan lebih baik dari organik atau kimia? Nah kalau penghasilan saya belum pernah ke kimia, jadi saya belum bisa memperbandingkan. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak menghasilkan pupuk organik dari mana? Itu saya fermentasi sendiri. Oh, berarti memproduksi sendiri. Iya. Oke. Pak, cara memproduksinya seperti apa? Pengolahannya bagaimana itu Pak? Berapa proses lamanya? Kayaknya paling gampang gini ya. Kita kan setiap rumah itu, setiap warga, apalagi rumah tangga ya, itu kan pasti setiap hari masak nasi. Cucian nasi itu kita kumpulkan dikit gitu kan. Kita nanti ditambah lagi, paling gampang itu ditambah pakai Yakult. 2 liter Yakult 2 ya, 20 liter satu balkon kan. Kasih Yakult 2. Nanti kalau udah seminggu kita buka udah bau tape, berarti itu udah jadi. Itu untuk nyiramin. Untuk pupuk cairnya. Nah, pupuk cairnya itu. Nah kalau untuk komposnya paling gampang lah, sini banyak nggak beli kan, kotoran kambing, sekam bakal, terus sekam busuk, terus semua lah itu kan ada aturan berapa persen gitu. Jadi luar biasa dari si pupuk organiknya, dari pemanfaatan sampah rumah tangga ya kayak limbah dari rumah tangga dikumpulkan, difermentasi dan menjadi pupuk cair. Untuk komposnya dia menggunakan dari pupuk kandang, sekam bakar, sama ini apa ya? Rumput-rumput ya. Sama itu difermentasi Pak. Sama. Akhirnya jadi si kompos itu sendiri. Luar biasa. Ternyata dari sampah rumah tangga ya Pak ya, sampah rumah tangga, limbah rumah tangga, terus yang ada di sekitar kita bisa menghasilkan pupuk yang luar biasa ya Pak ya, pupuk organik. Dan keistimewaan dari pupuk organik itu hasilnya
lebih bobotnya sehat lebih lah. sehat. Terus dari rasanya juga Oh, jauh. berbeda dengan Iya. hasil dari pupuk kimia gitu. Oke. Silakan dari rekan-rekan, Kang Hendi, Kang Asep, ada yang mau ditanyakan ke Pak Wondo? Mumpung kita berada di sini nih, kita korek-korek terus untuk caranya kita bercocok tanam biar mereka generasi milenial juga tertarik untuk menjadi seorang petani yang sukses lah gitu. Kang Asep, ada yang mau ditanyakan ke Pak Wondo? Mangga. Kang Hendi, silakan. Pak, gini, kita kan bercocok tanam nih, terus kita panen. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana cara memasarkan dari si hasil panen kita? Apakah kita jual ke pasar, apakah kita jual secara online, atau kita buat stand tertentu gitu Pak untuk menaruh si hasil panen kita? Kalau arah ke situ saya belum punya. Yang jelas kita coba dari tomat aja ya, sama bangsa oyong, emes atau labu madu. Begitu mau panen saya viralkan aja udah datang. Oh, jadi cukup mudah ya Pak ya? Iya. Itu mungkin karena di sini agak langka, terus peminatnya ke organik juga masih jarang. Saya rasa nanti kalau udah besar kan, katakanlah ada kedai gitu kan, khusus ini buah-buahan organik gitu kan, atau hasil-hasil organik kan bisa juga mungkin. Tomat nggak nyampe dibawa ke pasar. Di sini habis Pak. Tuh habis. Wah, luar biasa. Bagus Pak, bagus. Jadi ternyata peminat palawija, buah-buahan organik yang ada di Padaherang cukup lumayan tinggi, Lumayan, ya. iya. Udah mulai Udah tahu mulai ya, terbuka, udah mulai tahu lah. tahu cara Tahu bagaimana karena hidup sehat. sehat gitu, hidup sehat. Udah mulai. Bahkan kemarin dari Jawa Tengah pun pesan 15 kilo tomat. Harganya lumayan. Nah, yang selanjutnya, pembibitan didapat dari mana? Apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah dapat pembibitan ini ya Pak ya? Iya. Mulai dari tomat, labu madu, terus teh yang lainnya, apakah didapatkan dari pemberian sumbangan dari pemerintah atau beli sendiri Pak? Beli sendiri. Atau dari kelompok atau gimana ini? Nggak ada, saya tidak berkelompok. Saya kemaunya Bermitra. bermitra. Saya modal sendiri, saya menyemai sendiri. Oh, beli sendiri, jadi Beli si sendiri bibitnya beli bibit, sendiri. ya. Saya beli bisa di online gitu kan. Kita milih jenisnya apa gitu. Nah, kita semai sendiri. Jadi kalau kita semai sendiri, kita kepengen tahu berapa hari dari penyemaian, berapa hari harus dipindahkan gitu kan, berapa hari harus dipupuk, berapa hari panennya gitu. Jadi kita harus di manage gitu, ditulis kan. Jadi tahu nanti berapa kita harus menjual dari hasil itu ya. Iya. Udah luar biasa, berarti jelas ya. Si bibitnya dia dapatkan dari beli sendiri gitu kan, via online atau dari toko pupuk, toko itu ya Pak ya. Untuk penanaman, ngurus itu apa, si palawijanya diolah dulu juga sendiri. Yang selanjutnya Pak itu apa, cabai. Harga cabai kan kemarin tinggi tuh, hampir 100 lebih. Iya. Di sini udah mulai panen cabai atau gimana Pak? Kemarin kena virus, kita belum mulai. Virus corona bukan Pak? Bukan. Jadi saya menurut yang ahlinya gitu ya, kalau kena virus itu harus dihabiskan, harus dikubur, jangan dibuang begitu saja. Itu harus dikubur, bikin lubang. Jadi semua dicabut, Iya. dikubur. Iya. Jadi kayak penyakit orang kalau di sawah tuh 2-4 panenan tuh masih nimbul, itu harus dibakar, harus dihanguskan. Kalau cuma diolah lagi percuma. Seharusnya tuh 4 panenan di sawah tuh tidak boleh digarap kalau pernah. Cuma kan ya bagaimana makan apa kalau nggak diobatin, itu masih nimbul. Gini Pak, berarti sekarang pesan Bapak nih bagi kaum milenial, anak-anak muda sekarang nih yang hobi dengan dunia gadgetnya, pesan Bapak buat mereka gitu kan, buat kami di sini juga, bagaimana terhadap pertanian Pak, pesan Bapak buat kami gimana? Ya untuk generasi muda atau generasi milenial ya,
Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi itu ya. Buanglah ego. Kita kan orang Indonesia luar biasa lah, tanah subur ya, tongkat dan kayu aja jadi tanaman. Ayolah jangan malu-malu, kita Untuk jadi tani ya untuk Pak. jadi tani. Iya, saya bangga jadi orang petani itu. Saya bangga, benar-benar. Ayolah bareng-bareng kita, ini, majukan tanah kita, tanah subur makmur kok. Oke. Iya. Siap. Jadi pesan dari Pak Wondo buat rekan-rekan generasi milenial, jangan merasa malu untuk Jangan. menjadi petani, karena kita adalah tanah subur, kita berada di Indonesia dengan lahan yang sangat subur. Mari kita menjadi petani, mari kita menjadi seorang petani yang sukses ya Pak ya. Dan mungkin Pak Wondo juga membuka kesempatan buat rekan-rekan yang mau belajar cara bertani ya Pak ya, cara bertani, cara bercocok tanam gitu kan, bagaimana cara membuat kompos ya Pak ya, membuat pupuk organik, terus cara penyemaian. Mungkin Bapak membuka kesempatan Siap. untuk saling berbagi ya Pak ya, Siap. berbagi ilmunya, berbagi tipsnya buat rekan-rekan. Bisa datang ke sini, ke rumahnya di RT 20 37 di RT 37 Dusun Sindangkerta, Desa Karangpahitan, Kecamatan Paderang. Bisa datang ke sini langsung untuk belajar, menanyakan dan bagaimana kita cara bertani yang baik dan benar. Begitu. Kang, dari yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berbincang-bincang bersama Pak Wondo sudah hampir selesai, udah lebih dari 1 jam kurang lebihnya, ngalir ngidul, ngadongeng kesana kemari, dan alhamdulillah kita mendapatkan setitik ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya ya Pak ya, bagi rekan-rekan semuanya. Dan insya Allah pada season kedua kita akan membuka lebih dalam lagi bagaimana cara kita bercocok tanam yang baik ya Pak ya, mulai dari cara meracik kompos sampai dengan kita cara pembibitan. Insya Allah pada season kedua kita akan berkunjung lagi ke tempatnya Pak Wondo di sini. Saya ucapkan mohon maaf dari kami Paderang Berbagi apabila dalam kunjungan hari ini kita banyak kekurangannya, dari segi pembicaraan mungkin dicampur aduk, mohon maaf juga. Terus yang selanjutnya mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Terima kasih untuk penerimaannya Pak Wondo terhadap kami Paderang Berbagi bersama Kang Hendy selaku ketua, bersama Kang Asep, Kang Alvin juga selaku kameramen. Terima kasih penyambutan yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Pak, hatur nuhun ya Pak nya. Mohon.